Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis atau kama qala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari ini kita telah tiba dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana penuh ampunan, bulan di mana penuh dengan keberkahan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum pada tahun ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa merupakan salah satu ibadah yang nilainya luar biasa, apalagi puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan semua ibadah dilipat gandakan. Pahala sunnah meningkat seolah-olah seperti menjadi pahalanya ibadah wajib. Kemudian ibadah wajib pun dilipat gandakan. Membaca Al-Quran sangat sekali dianjurkan, bahkan menghatamkan Al-Quran pun di bulan Ramadan ini. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menghatam Al-Quran. Akan tetapi pertanyaan yang akan kita sampaikan pada kali ini adalah, bagaimana caranya kita menjaga kualitas puasa kita, agar puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi." Hadis riwayat Ahmad. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apakah puasa itu yang kita harapkan? Ataukah puasa yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena perlu diketahui, puasa Ramadan yang kita laksanakan ini merupakan ibadah satu-satunya yang pahalanya Allah yang memberikan. Diibaratkan kita memberikan kado kepada orang yang terkasih. Apakah kita rela memberikan kado kepada orang terkasih hanya sekedar sandal jepit yang sudah rusak? Mungkin ketika kita ingin memberikan kado kepada seseorang, pastinya kita memberikan kado yang terbaik, yang ketika diberikan kepada orang yang terkasih tersebut, orang yang terkasih pun merasa senang dan merasa bangga diberikan hadiah itu.
Sama, ibadah puasa yang kita laksanakan adalah untuk Allah Azza wa Jalla, Maha Pencipta. Maka yuk kita sama-sama jangan kotori puasa kita dengan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya yang pertama, yuk ketika berpuasa jangan kita berdusta. Berdusta apa? Berbohong. Menyebarkan hoaks kemana-mana. Ya. Tidak ada bukti kita berbicara, kemudian kita menyebar hoaks di mana-mana. Dusta kita kurangi. Karena apa? Lisan kita harus dijaga. Katakanlah yang baik-baik saja. Ketika kita sedang melakukan ibadah puasa, maka mulut kita harus dijaga. Daripada kita berbicara yang tidak-tidak, lebih baik kita berzikir, membaca Al-Quran, merenung. Kemudian yang kedua, kurangi kita untuk ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan kejahatan orang, membicarakan aib orang lain. Padahal kita sudah tahu yang namanya ghibah itu bisa merusak amal kita. Bahkan yang namanya ghibah, ketika orang yang digibahi oleh kita, dia merasa difitnah, bahkan dia merasa tidak ridho, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan ini, tadi kita mengurangi jangan berdusta, kemudian jangan ghibah, membicarakan kejelekan orang, aib orang lain, kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, awas, jangan membuat fitnah kesana kemari. Hati-hati, itu juga bisa menjadikan nanti kita di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya. Ketika kita memfitnah sana sini orang yang kita fitnah, dia tidak merasa dan dia tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan kepadanya, memfitnah, maka saksikan nanti di akhirat. Dan ini pun bisa mengurangi pahala puasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang keempat adalah adu domba. Ya. Adu domba atau namimah. Kita mengadu domba, bicara ke sana seperti ini, bicara ke sana seperti ini. Akhirnya orang tersebut bertikai gara-gara kita. Ya. Itu pun bisa mengurangi pahala puasa kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yuk kita sama-sama kurangi untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita, pahala puasa kita tidak berfaedah. Ya. Bisa dari misalkan candaan kita atau di sosial media, tangan kita mengetik sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Kemudian tangan kita ya tiba-tiba memukul orang tanpa sengaja yang membuat orang tersebut merasa sakit, kemudian dia juga merasa tersakiti. Kaki kita yang kita gunakan ini ya, maka seluruh tubuh kita jaga ketika melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Yang kelima adalah kita tidak boleh melihat pandangan kita dengan penuh syahwat. Artinya kurangi pandangan-pandangan yang bisa membuat syahwat kita muncul. Artinya bulan puasa ini benar-benar kita berpuasa bibir kita, berpuasa telinga kita, berpuasa mata kita, berpuasa tangan kita, berpuasa kaki kita, anggota tubuh kita. Semuanya harus berpuasa. Mengapa demikian? Agar kita semuanya bisa mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Ingat, puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Bagaimana kita memberikan sesuatu kepada Allah dengan yang terbaik. Jangan sampai ketika nanti kita berpuasa, kita hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Pahala kita tidak dicatat sebagai orang yang sedang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang salahnya dari diri pribadi, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.